Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya minta bantuan Ibu untuk melakukan observasi pada kegiatan coaching. Kebetulan kemarin Pak Aman mau ngobrol dengan saya, katanya dia punya masalah. Betul hari kemarin saya nggak bisa, jadi insya Allah bisanya hari ini. Kalau berkenan, Ibu melakukan kegiatan nanti observasi dalam kegiatan coaching. Terus dari kegiatan observasi ini, apa yang bisa saya bantu, Pak, untuk mengembangkan kompetensi yang Bapak itu yang mananya? Kebetulan dalam kegiatan coaching ini saya ingin meningkatkan kompetensi aspek mendengarkan aktif. Terus nanti bagian mana yang bisa saya amati? Dalam kegiatan coaching itu mudah-mudahan Ibu mau mengamati saya dalam proses coaching, terutama pada aspek mendengarkan aktif, terutama pada saat saya mendengarkan coach saat ia menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen. Yang kedua, Ibu juga mengamati bagaimana saya dapat membuat pertanyaan berbobot yang berawal dari mendengarkan aktif. Ya, terus bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Penilaian diri saya terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan, saya masih belum maksimal, Bu. Terus kalau di skala nilai, sekarang Bapak baru berapa nilainya? Kalau menurut saya baru di angka 6, Bu. Terus mau ke? Rencananya saya target sih di 9, Bu. Oh, alhamdulillah. Insyaallah kita ya, pasti bisa lah Bapak. Amin. Terus Pak, dari ini ya, terus setelah kegiatan observasi ini, Bapak bisa sebutkan apa harapannya gitu Pak untuk kegiatan ini? Dari kegiatan observasi coaching nanti mudah-mudahan saya bisa mendapatkan gambaran tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan ini, apakah memang berkembang, meningkat, menurun, atau mungkin tetap, itu yang saya inginkan. Kira-kira mau apa ya Pak? Kapan gitu dilaksanakan? Kalau lihat dari ini semua sepertinya sangat bagus gitu kan. Kira-kira mau kapan tadi lakukannya? Kalau tidak keberatan nanti Bu setelah istirahat saya ingin melakukan coaching dengan Pak Aman. Kebetulan saya kosong jamnya, Pak Aman juga kosong. Boleh. Nanti saya kesana ya Pak ya. Di ruangan Bapak atau di mana teman? Ada Bu, nanti di lab Bu. Oh iya boleh. Nanti saya kesana. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon maaf Pak. Mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Mangga Bu. Ini. Mangga Bu. Paman, hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan yang kemarin Pak Aman inginkan. Kemarin sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa di hari kemarin karena memang kebetulan saya ada kegiatan. Alhamdulillah hari ini kita didampingi oleh Bu KS. Baik Pak Aman, apa sih yang ingin Pak Aman bicarakan permasalahan itu? Yang saya ingin bicarakan itu tentang siswa Pak. Kebetulan di kelas 7F itu ada siswa namanya Andri. Jadi Andri ini setiap pelajaran itu tidak pernah masuk. Kadang pernah masuk sekali, itu pun ya tidak seperti teman-temannya yang lain gitu. Jadi kayak seperti banyak melamun gitu, diam gitu. Jadi nah ini yang justru jadi permasalahannya tuh begitu gitu. Dan bukan hanya pelajaran saya saja, tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan guru mapel yang lain juga ternyata si Andi ini juga sama, tidak pernah masuk ya. Nah, seperti itu Pak. Baik. Menurut Pak Aman, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Aman jika masalah ini nanti hilang? Yang ingin saya saya pada Andri ini ya pengen seperti teman-temannya yang lain gitu Pak. Jadi rajin masuk gitu, kemudian dalam pembelajaran juga aktif. Pokoknya ya samalah dengan yang lainnya gitu. Dan terlihat gembira, ceria. Menurut Pak Aman, kenapa Andri
bisa saya tahu faktor-faktornya bisa seperti itu. Kenapa kira-kira Pak Ahmad? Nah itu justru yang mungkin ingin saya cari tahu gitu Pak, bahwa Andri seperti itu tuh kenapa gitu. Jadi Pak Ahmad mau mencari tahu gitu ya? Ya mencari tahu gitu ya. Mungkin yang pertama ya mungkin yang ingin saya tanyakan yaitu kepada teman-temannya dulu, yang rekan terdekatnya itu siapa yang dekat rumahnya dengan Andri gitu. Apa yang akan Pak Ahmad lakukan untuk itu? Yang ingin saya lakukan ya itu tadi, jadi si Andri ini gitu ya, mungkin saya akan menghubungi dulu wali kelas gitu. Kalau diperkenankan mungkin wali kelas mengizinkan saya untuk mengetahui keberadaan Andri seperti apa, misalnya di rumahnya itu seperti apa. Kemudian ya mungkin nanti saya minta bantuan temannya juga gitu. Karena kan saya tidak tahu mungkin apakah kalau di rumahnya itu Andri ini seperti biasanya dengan teman-teman yang lain atau memang sama seperti di sekolah gitu. Nah itu yang pengen saya tahu tuh, atau mungkin ada kegiatan lain di rumah yang sehingga si Andri ini tidak bisa masuk gitu. Nah itu mungkin. Jadi Pak Ahmad akan melakukan itu ya Pak Ahmad, langkah gagasannya gitu. Nah ya, jadi langkah yang ingin saya lakukan yang pertama adalah ya pertama kan saya pengen Andri itu jadi rajin lagi gitu ya. Mungkin yang ingin saya lakukan ya yang pertama gitu, saya akan cari tahu posisi Andri itu di mana gitu, terutama ke rekan temannya terdekat gitu. Kemudian saya mau nanya ke wali kelas gitu, kalau misalnya wali kelas mengizinkan mungkin saya ingin tahu main ke rumahnya seperti apa kondisinya, karena memang sudah terlalu ketinggalan gitu. Nah nanti mungkin di sana ya saya pengen ngobrol dengan orang tuanya gitu Pak. Oke, orang tuanya Andri itu seperti apa, atau kan takutnya gini, kalau dari rumah berangkat tiba-tiba ke sekolah enggak. Nah itu yang akan saya gali gitu, bahwa Andri itu kenapa sampai jarang masuk gitu. Ya mungkin itu jadi satu ke temannya mau tanya gitu, kemudian ke wali kelas, kemudian saya mungkin akan berkunjung ke rumah temannya. Jadi Pak Ahmad rencana berkunjung ke rumahnya mungkin ya? Oke, langsung aja, karena memang pelajaran saya kan yang paling banyak gitu. Sekalian pulang kan dari sekolah. Kira-kira Pak Ahmad akan melakukan itu kapan Pak Ahmad? Ya secepatnya Pak, karena kan sebentar lagi juga kan mau ada ujian, jadi harus secepatnya gitu. Nah itu mungkin langkah yang ingin saya lakukan seperti itu gitu. Jadi Pak Aman akan ke rumahnya dengan waktu secepatnya ya? Ya, betul. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Aman bisa melaksanakannya ya Pak Aman ya? Ya. Pak Aman dari pertemuan ini apa yang bisa Pak Aman simpulkan kira-kira? Oh, ya alhamdulillah Pak. Berarti kan saya sudah mulai punya jawabannya gitu. Apa yang harus saya lakukan. Kemudian mungkin saya udah merasa lega lah ketika diobrolkan dengan Bapak. Ternyata ya seolah-olah ada semacam dukungan lah masukan dari Bapak juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu yang bisa disimpulkan oleh saya gitu. Jadi merasa lega hati ini. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain Pak? Yang lainnya ya saya mengucapkan terima kasih sih Bapak udah bisa meluangkan waktu. Sama-sama Pak Aman ya gitu. Kalau tidak ada lain, kebetulan mungkin Bu KS ada keperluan yang lainnya Bu ya. Jadi mungkin itu. Ya baik. Terima kasih Pak Aman ya. Siap. Telah mau ngobrol dengan saya, dan saya nanti di kemudian hari Pak Aman mudah-mudahan mau berbicara lagi dengan saya, melihat hasil yang telah Pak Aman lakukan ya Pak Aman ya. Siap Pak, insya Allah saya menunggu kabar itu. Pasti saya akan selalu menghubungi Bapak gitu. Ya. Terima kasih Pak Aman telah mau ngobrol dengan saya ini. Saya terima kasih Mohon Bapak maaf, sudah mau meluangkan waktunya. Sama Pak Aman. Ya. Assalamualaikum. Baik Bapak, tadi setelah saya memantau ya, melihat coaching Bapak dengan Pak Aman gitu kan, cukup menarik ya Pak ya permasalahannya. Kemudian di sini setelah melakukan coaching tadi Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri tentang performa Bapak sebagai coaching? Alhamdulillah penampilan atau performa saya ketika tadi Pak coaching dengan Pak Aman Bu sudah lebih meningkat,
dari yang sebelumnya gitu Bu. Terus apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Dari proses coaching barusan dengan Pak Aman, saya sudah mengalir sesuai dengan alur Tirta yang saya ketahui. Selain itu juga saya telah membuat Pak Aman mungkin ya merasa mendapatkan memfasilitasi Pak Aman untuk mencari solusinya sendiri. Selain itu juga itu yang saya rasakan yaitu Bu. Jadi yang pertama, kenapa saya mengatakan itu? Jadi saya bisa memfasilitasi Pak Aman untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi solusi Pak Aman itu bisa mencari solusinya lah gitu. Baik Pak, tapi sebelumnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan boleh saya? Bu, boleh. Setelah saya tadi amati proses coaching ya antara Pak Rahmat sama Pak Aman itu sangat rileks sekali ya Pak ya. Dilihat dari cara ininya Bapak sendiri bisa menggiring atau bisa memecahkan permasalahan Pak Aman itu sendiri. Kemudian Pak dari alur Tirta itu mengalir Pak, nih saya bisa terlihat jadi mengalir, alur Tirtanya ada, terus alur rasanya juga ada. Tapi di situ juga Bapak bisa menggiring Pak Aman sendiri itu untuk menemukan solusinya sendiri ya Pak, seperti apa yang harus dilakukan Pak Aman untuk solusinya. Kemudian dari situ Pak, cuma ada ininya ya Pak ya. Selain Bapak juga itu sangat fokus sekali mendengarkan cerita Pak Aman. Tapi di sini Bapak mungkin di sini yang saya amati ya Pak ya. Di sana tentang pertanyaan-pertanyaan Bapak ya. Sudah berbobot tapi cuma agak kurang gitu ya Pak ya. Betul. Terus dari cara keterampilan Bapak juga cara bertanya ke Pak Amannya gitu ya. Jadi kayak kasihan ke Pak Amannya gitu, kayak gimana tertekan gitu. Jadi intonasinya gimana gitu ya Pak. Terus setelah itu tentang apa ya cara komunikasinya seperti itu. Terus tentang public speakingnya gitu Pak ya. Seperti itu. Tapi sih dari keseluruhannya itu sudah baik ya. Hal itu menurut penilaian saya. Nah, setelah Bapak mendengarkan penilaian saya barusan tentang ya pengamatan saya tentang coaching Bapak, Bapak bagaimana pendapat Bapak? Saran dari Ibu dan masukan, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Saya merasa lega jadi ada masukan bagi saya, dan betul Bu, saya merasa tadi ada komunikasi saya, empati saya mungkin merasa kasihan ke Pak Aman karena punya permasalahan seperti itu, yang mungkin Pak menjadi beban juga untuk ditindaklanjuti oleh Pak Amannya sendiri. Jadi terima kasih Bu atas masukannya, mudah-mudahan menjadi bahan untuk saya tindak lanjuti nanti gitu Bu. Berbicara tentang tindak lanjut ya Pak ya. Seperti apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nanti? Untuk tindak lanjut itu insya Allah saya akan terus belajar ya Bu, tentunya untuk meningkatkan kompetensi coaching ini, diantaranya dengan lebih komunikatif yang efektif, komunikasi efektif, terus public speaking saya diperbaiki sesuai tadi arahan Ibu, terus juga keterampilan berempati Bu tentunya saat nanti proses coaching berlangsung. Baik Pak, dari diskusi hari ini apa yang sudah Bapak bayangkan gitu kan, tadi ada kekurangannya, kelebihannya pun banyak gitu kan, untuk meningkatkan lagi performa Bapak dalam proses coaching itu, apa yang akan Bapak lakukan? Terima kasih Bu, yang jelas saya akan terus belajar dari Bu, saya akan terus berlatih melalui platform PMM, terus juga saya akan coba searching dari video-video YouTube, terus juga dari referensi dari Google nanti Bu, referensi yang lainnya. Baik Bapak, setelah tadi saya amati, mungkin nanti saya akan mengisikannya di form supervisi akademik ya. Betul. Akan menyalin kembali dan menyalin laporan tentang pengamatan hari ini. Kemudian Pak, sebagai penutup nih, apa yang ingin Bapak nyatakan dari proses coaching ini? Nah, sebelumnya terima kasih Ibu telah tadi mau menyalin supervisi ini ke supervisi akademik. Dari proses ini alhamdulillah saya mendapatkan yang pertama pengalaman yang sangat berharga Bu, pembicaraan dari Pak Aman apalagi didampingi sangat Ibu itu bagi saya sangat luar biasa Bu. Saya
subhanallah sangat bahagia. Yang kedua, saya juga mendapatkan umpan balik dari Ibu untuk membangun dan memperbaiki kompetensi yang saya juga merasa termotivasi Bu untuk melakukan perbaikan yang akan datang itu. Oh iya, sudah cukup ya Pak. Dan lihat kesimpulannya dari seluruh proses coaching ini sudah baik. Bapak mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi ya Pak. Terima kasih Bu, ya. terima kasih banyak. Kebetulan saya hari ini ada rapat lah, Ya, mungkin Bu, tidak lama ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, Semuanya, sama-sama. ya. Saya permisi dulu Ya ya Bu, Pak. ya Bu, ya Bu, ya. Mari Bu.